Pria ini terluka di tangannya. Tapi lukanya langsung sembuh. Dia meletakkan tangan, dia terbakar lagi. Asapnya keluar tapi dia tidak merasakan sakit. Kelly merasa baik lagi. Diganggu oleh berandalan, dia bahkan tidak takut. Yang aneh adalah bahwa tidak peduli seberapa banyak penjahat itu menyakitinya, dia mendapat pantulan ganda. Penjahat tidak percaya. Pukul lagi dan coba lagi. Luar biasa. Melihatnya lari ketakutan, Kelly sangat bersemangat. Belum lama ini, dia disebut sampah oleh orang lain. Karena kamu makan yang aneh. Orang membeli mie untuk makan mie. Dan dia membelinya untuk memakan kemasannya. Tidak mendapatkan nutrisi yang cukup untuk waktu yang lama membuat dia sangat sakit. Sering dibully anak orang kaya. Dia sering dimasukin ke tempat sampah. Adegan ini baru-baru dilihat oleh Sarah. Dia dengan cepat menariknya keluar dari tempat sampah. Sungguh memalukan diolok-olok di depan gebetannya. Jadi Kelly sakit cuman bisa di tempat tidur aja. Dokter juga menyerah. Ini membuat ibu Kelly sangat khawatir. Gak ada pilihan lain, dia pergi ke dokter dukun. Orang tua ini mengatakan dia merokok dan minum alkohol. Sampai saat ini telah hidup hingga 99 tahun. Setelah berbicara sebentar, ibunya membawa dukun ke rumah. Lelaki tua itu meletakkan tangannya di dada Kelly. Ekspresi wajah yang sangat menyakitkan. Dia berdiri dan terhuyung beberapa langkah dan kemudian jatuh ke lantai. Bajingan sialan. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan mengira bahwa dia berusia 100 tahun dan masih dirasuki oleh Kelly. Kelly sekarang hidup, seolah-olah dia memiliki kekuatan. Tubuhnya juga berangsur-angsur berubah. Yang pertama adalah jari yang terluka sembuh dengan cepat. Lalu aku tidak tahu apa itu panas. Tidak ada lagi rasa sakit. Siapa yang melakukan itu? Aku akan menghajar kau. Apakah itu kamu? Ibu dan anak mencoba lagi dan lagi. Mereka sangat bersemangat. Kelly yang bersemangat juga membuat Sarah melihatnya dengan mata berbeda. Di malam hari, sekolah mengadakan api unggun. Preman di sekolah datang untuk menggoda Sarah. Kelly tidak lagi pengecut dan berani berdiri di depannya. Ketika mereka akan menyerang, guru datang tepat waktu untuk hentikan semuanya. Mereka tidak puas. Dalam perjalanan pulang mengendarai mobil untuk cari Kelly. Kelly tidak ingin menimbulkan masalah, harus mengendarai sepedanya mencoba menghindari mereka. Tapi mereka lebih gila, tidak mau berhenti. Di saat yang panas itu menabrak mobil langsung ke Kelly. Tanpa diduga, pengemudi mendapat 2 kali kerusakan dari tabrakan ini. Wajahnya hancur seperti pasta. Tertelungkup di setir dan meninggal di tempat. Dan Kelly merangkak keluar tanpa cedera dari bawah mobil. Buat yang lain takut kabur. Ada pembunuhan, jadi polisi datang dengan sangat cepat. Preman untuk menghindari tanggung jawab berbohong dengan wajah polos bahwa airbag mengalami kecelakaan. Kelly tidak mengejarnya karena dia jaga rahasiakannya. Sejak hari itu, para preman juga menyusut tidak berani bergerak lagi. Kelly tidak lagi pemalu, dia menjadi lebih terbuka. Dan disukai oleh Sarah. Cinta di antara mereka berdua semakin kuat. Tapi salah satu preman juga menyukai Sarah, jadi dia berencana untuk menyakiti Kelly. Jadi mereka memanfaatkan kegelapan untuk mengikat rantai ke rumah motor Kelly. Kemudian meningkatkan throttle menyebabkan mobil miring dengan keras. Getaran yang kuat menyebabkan pipa gas retak. Ibu Kelly, yang sendirian di rumah, juga terjebak di dalam. Dalam kepanikan, dia tidak sengaja memecahkan lampu meja. Pada saat Kelly kembali, semuanya terbakar. Dia bergegas ke api dan membawa ibunya keluar. Tapi ibunya sudah lama mati terbakar. Kehilangan satu-satunya kerabat membuat Kelly sangat marah. Karena ledakannya sangat besar sehingga tidak ada jejak yang ditemukan. Polisi hanya menduga itu adalah kebocoran gas dan kemudian memberikan vonis bunuh diri. Preman karena mereka menggertak Kelly menyebabkan rumahnya runtuh. Secara tidak sengaja menyebabkan ledakan. Sengaja bunuh ibu Kelly. Polisi juga merasa aneh. Dia merasa tidak bisa menghilangkan faktor manusia. Dan di hati Kelly udah ada jawabannya. Setelah membunuh ibunya, para preman masih setenang dan tidak ada apa terjadi. Mereka bahkan mengacungkan jari tengah untuk memprovokasi polisi dan Kelly. Kelly yang marah melompat keluar dari mobil. Dia mengikuti mereka ke tepi danau. Saat mereka bermain di air, dia mengambil salah satu baju anak laki-laki dan merobeknya untuk dimakan. Lalu dia mengikat kemeja itu di lehernya dan mengikatnya. Pemilik baju itu langsung gak bisa nafas. Dia berjuang terus-menerus di dalam air.
Setiap detik dan menit berlalu, Kelly tercekik sampai memerah. Beberapa orang di pantai merasa itu tidak biasa. Pada saat mereka mengangkatnya, dia sudah mati. Tapi ini belum berakhir. Keesokan harinya, Kelly memprovokasi mereka di kelas kimia. Mereka takut dengan kekuatan aneh Kelly, sehingga mereka tidak berani bergerak. Tapi Kelly menjadi semakin sulit untuk didengar. Satu orang tidak tahan lagi. Dia mengambil asam sulfat dan melemparkannya ke wajah Kelly, tetapi dia terluka 2 kali lipat. Dia berteriak kesakitan dan jatuh ke tanah. Mati tepat di depan semua orang. Dan Kelly baik-baik saja. Dia ingin memaksa mereka untuk mengakui kejahatan mereka. Tapi sekarang polisi sudah datang. Kelly harus mengabaikannya untuk sementara. Sejauh ini, preman hanya sisa sepasang saudara laki-laki. Mereka takut dan takut untuk pergi ke sekolah. Dan Kelly tidak akan maafkan siapapun. Kelly mengikuti mereka dan mengobrak-abrik barang-barang mobil mereka. Dia mengambil bor listrik dan menelan sudut kemeja pria. Dia menginterogasi dosa-dosa mereka berdua. Tapi mereka tidak tahu bagaimana untuk bertobat, masih menyangkal. Kelly marah. Dia menusukkan bor listrik ke lututnya. Karena dia memakan pakaiannya. Jadi dia merasa sakit dan jatuh. Lalu sisi lainnya. Kelly dengan marah mengutuk, tidak punya niat untuk berhenti. Ayahnya ingin menghentikannya, tetapi dia dirobohkan dan berbalik. Dengan segala cara, dia mencuri pistol polisi dan mengarahkannya ke kepala Kelly. Tapi Kelly tidak takut. Dia bahkan memprovokasi ayah penjahat untuk menembak. Suara tembakan menggemakan kerusakan. Ayah dan anak meninggal di tempat. Kelly kehilangan akal sadaran dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Di mata Sarah, dia seperti iblis pembunuh. Kekuatan yang menyeramkan ini akan menghancurkan Kelly. Atas saran polisi dan Sarah, Kelly akhirnya meletakkan pistolnya. Polisi itu penduduk asli Amerika. Dia meminta seorang teman untuk membantunya. Mereka telah mengklarifikasi asal-usul kekuatan ini. Menurut legenda, ini adalah kekuatan yang paling jahat. Setelah mengikuti tubuh manusia, pasti tidak ada kematian yang baik. Kelly, ditutup matanya oleh kebencian, telah menjadi boneka iblis. Jika ingin hidup, harus menemukan cara untuk memisahkan Kelly dan iblisnya. Polisi itu mulai melantunkan mantra. Langit langsung bergemuruh. Kelly terus kejang-kejang. Wajah yang menyakitkan. Tapi sepertinya semua sudah terlambat. Kelly dimakan oleh iblis. Sekarang jika bebaskan diri, Kelly harus mati. Pada saat yang sama, preman yang beruntung selamat memimpin polisi ke sini. Melihat Kelly yang mengerikan, polisi langsung melepaskan tembakan. Kelly dan Sarah jatuh ke kuburan orang tua itu. Kelly memiliki kekuatan membuat dia tidak bisa mati. Tapi Sarah telah meninggalkan dunia ini. Setelah ibunya meninggal, Sarah adalah satu-satunya pilar spiritualnya. Sekarang dia hanya ingin bunuh diri. Batalkan kekuatan jahat ini. Ketika kita dipenuhi dengan kebencian ini, akan berubah menjadi boneka pikiran jahat, didominasi oleh iblis. Meskipun Kelly memiliki kemampuan untuk menjadi abadi. Tapi pada akhirnya dia tetap berjalan di jalan kematian.